Negari awak Minangkabau ko lambangnya kok kapalo kabau. Itu juga kalau menurut nenek awak terdahulu itu ada falsafahnya. Mungkin perlu juga jadi perhatian gitu kan. Jadi falsafah yang terkandung di kabau itu tadi, di sipeknya kabau itu ada dua. Yang pertama, kabau itu kalaulah badannya itu ange, ngilu saki, matonyo lah sirah, kabau kan tidak menjadi lawan. Iko mengenai lambangnya negari awak Minangkabau ko lambangnya kok kapalo kabau. Itu juga kalau menurut nenek awak terdahulu itu ada falsafahnya. Mungkin perlu juga jadi perhatian gitu kan. Jadi falsafah yang terkandung di kabau itu tadi, di sipeknya kabau itu ada dua. Yang pertama, kabau itu kalaulah badannya itu ange, ngilu saki, matonyo lah sirah, kabau kan tidak menjadi lawan. Tidak ada lawan carinya itu lah. Nanti carinya tu ayah atau lunau nomor ayah sampai nyoba kubang. Di situ nyoba kubang menenangkan dirinya, badannya, pikirannya. Lawa kubang nyoba jadi situ. Kadang mau laloknya dari situ tu kan. Itu sampai pikirannya tenang, badannya ndak sakit-sakit, ndak segala macam lain. Apa falsafah yang terkandung di dalam itu tuh? Sipeknya kabau yang serupa itu pertama itu. Itu bagi orang Minang dulu kono katanya bahwa orang Minang kalau nyolawangi lah merasa tersinggung dan segala macam, ndak lawan dan dicarinya dah. Tapi berpikirnya, untung ruginya di sini. Sebab bangi, maradang, batindak itu belum tentu menyelesaikan masalah. Maka yang penting yang terkandung di situ itu orang Minangkabau dalam keadaan apapun yang digunakan adalah akal dan pikiran. Itu akal dan pikiran yang digunakan. Jadi tidak emosi dah. Makanya disebutnya dulu tu dan nenek mama itu penghulu dan nenek mama itu tagangnya baleo-leo, kanduannya berantiang-dantiang. Kalau nak tidak tersudu, kare tidak tertakia. Itulah diantaranya. Disipai ini mama dilihat di situ tu. Terpakai itu. Banyak kau kare nyoba tagangnya baleo-leo, kanduannya berantiang-dantiang karena dipikirnya bana secara matang. Tidak asal mari mantam tanah saja. Dipikirnya secara matang berbuat baiknya, akibatnya. Maka diketahuannya itu tu nanti dipakai orang tu. Tahu di rantiang nangka pecucuk, tahu di dahan nangka maimpok. Sebenarnya itu kan itulah wujud dari akal dan pikiran, itu kan. Itu yang pertama. Dan kedua ada pula sifat dari kabau kau. Kalau nyola ingin kawin, biar kabau jantan, biar kabau betina, indak ada kandang dan kue dah. Pasti dirompaknya, dikupaknya supaya nyola pe. Indak ada tali keluarnya dan kue dah. Pasti diputusnya, biar doang nyancua. Mengamuaknya tu, biar doangnya berdarah segala macam. Nah, anta gambar falsafah do dalam sipek kabau kau adalah kalau nafsu nanti kemukuan akibatnya tu tidak elok, ya, tidak merusak diri sendiri saja, tapi merusak kamar-kamarnya. Nah, kalau ikut sipek nanti pakai orang Minangkabau, maka andam karam lah Minangkabau. Kalau nafsu nanti kemukuan, emosi nanti kemukuan.
Makanya bangi itu tentu bangi Maria mantam tanah itu tentu menyelesaikan masalah, mungkin bisa menambah masalah. Itulah gunanya akal dan pikiran. Tidak jo nafsu dah. Nah, segala sesuatu tu pikir aja matang. Nafsu kok di kebelakangan. Nah itu. Jadi dua kuncinya di situ. Dari falsafah yang ada di Sipek Kabau tadi. Orang Minang itu dalam keadaan emosi apa segala macam, itu nampil yang berguna dia ada akal dan pikiran. Maka di situ tananglah alam Minangkabau. Ya. Tapi kalau Sipek yang kedua dipakai orang Minangko, Maria mantam tanah, nafsu jo emosi nan dikemukuannya. Nah, maka di situlah katanya Tuhan dalam karam lah Minangkabau. Nah, itu kan perlu pemahaman yang utuh di kita di situ. Jadi tidak sekedar memahami dah. Tidak sekedar lambang kok. Tidak sekedar lambang, itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada falsafahnya yang terkandung di dalamnya itu, ada nilai. Nah, nilai itulah yang tidak boleh, yang harus kita jago, kita pelihara, karena itu merupakan salah satu tuntunan hidup juga. Ya, contohnya serupa tadi. Nafsu itu tidak menyelesaikan masalah, malah mengakibatkan tidak baik akibatnya. Tapi kalau akal di pikiran mengarah kepada kebaikan. Nah, itulah yang dipakai falsafah atau sifat yang dipakai orang Minangkabau itu. Makanya kalau kita caliak, cobalah caliak dulu tu kan. Para pemimpin-pemimpin dari yang dilahirkan Minangkabau kan. Tak pernah didengar dia dah. Nama cakap petinju segala macam, bisa hanya mengendalikan emosinya di muka masa, di muka anu itu sadonya. Sehingga kan timbul kebaikan, kenyamanan. Tapi kalau mari mantam tanah segala macam, timbul kan perlawanan. Nah, itu sifat itu perlu dijawab, dipahami, supaya jangan segala sesuatu itu walaupun kusui harus selesai, karuah harus jania. Nah, itulah yang dipakainya itu membiak rambut dalam tapuang. Jadi menyelesaikan masalah itu rambut jangan putih, tapuang dah usah. Jadi salamai kesadonya, tidak ada nama merugikan salah satu pihak. Nah, itulah kira-kira mengenai lambang Minangko bako Kapalo Kabau.